Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program Bahana Morning Devotion. Dan saya berharap semua dalam keadaan baik oleh karena perlindungan kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pagi hari ini saya beri judul Kuat seperti prajurit, atlet, dan petani. Mari kita buka Alkitab kita dan bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang akan saya bacakan untuk ayat yang pertama saja. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Menjalani hidup, kita harus memiliki misi dan visi yang jelas supaya kita tidak asal menjalani hidup. Apa yang hendak kita lakukan untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita, sehingga sekalipun terjadi hal yang tidak kita harapkan atau terjadi sesuatu yang tidak kita duga, tetap kita fokus kepada tujuan hidup kita, tidak menjadi bingung dan lemah harus berbuat apa. Untuk mencapai tujuan tertentu, harus ada komitmen dan kesungguhan untuk membangun diri kita. Komitmen yang terutama adalah membangun diri kita di atas kasih karunia Tuhan. Kemampuan kita mengembangkan diri adalah dengan menghidupi kasih karunia Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memampukan, menguatkan, menghibur, dan juga yang memberikan kita pada waktunya mahkota kemenangan iman kita kepada Tuhan Yesus. Demikianlah Paulus menasihati Timotius agar di dalam pekabaran Injil dia tetap kuat oleh dorongan kasih karunia Tuhan. Kita kuat dan mampu menjalani kehidupan ini bukan karena janji-janji manis dan juga hawa nafsu dunia ini, tetapi adalah karena janji Tuhan. Selanjutnya kita juga diingatkan bahwa untuk dapat memenangkan kehidupan ini, komitmen kita dalam hidup dalam kasih karunia Tuhan itu haruslah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dalam nas ini kita diajar melalui 3 teladan untuk membangun diri kita dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kita akan belajar kepada seorang prajurit. Seorang prajurit harus memiliki jiwa kesatria, pantang menyerah, dan satu hal yang terpenting adalah siap perintah untuk dapat menggapai kemenangan. Ketika seorang prajurit di medan pertempuran tidak lagi memikirkan tentang apa yang akan terjadi, bagaimana tentang keluarganya, tetapi hanya fokus menghadapi lawan agar mendapatkan kemenangan. Dalam hal ini kita adalah prajurit-prajurit atau laskar Kristus, dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah panglimanya. Hal ini juga menjadi inspirasi bagi kita memenangkan kehidupan, memiliki sikap pantang menyerah, tidak khawatir tentang apapun, dan satu hal yang harus kita tunjukkan sebagai laskar Kristus adalah siap perintah pada setiap arahan pengajaran Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan pengatur strategi untuk membawa kita pada kemenangan. Kedua, kita harus belajar juga kepada olahragawan atau atlet. Seorang olahragawan yang profesional akan tunduk pada pelatih dan juga aturan main. Ini adalah dasar dari seorang atlet. Seorang olahragawan akan selalu melatih dan mengembangkan diri untuk dapat mencapai mahkota kemenangan. Dalam hal ini kita juga seperti seorang olahragawan yang senantiasa melatih diri dengan memberikan diri kita untuk dilatih dan diajar Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan memiliki strategi dan teknik yang terbaik untuk kita menggapai kemenangan. Tidak perlu kita mencari cara-cara curang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah wasit, hakim yang adil. Marilah kita melatih diri untuk tetap setia kepada didikan Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan belajar kepada seorang petani. Seorang petani adalah pekerja keras sekaligus penyabar, mengharapkan panen yang melimpah. Yang dapat dilakukan seorang petani hanya bekerja sebaik mungkin, namun yang memberkati pertumbuhannya adalah Tuhan. Dalam setiap usaha dan perjuangan kita dalam hidup ini harus ada kesabaran, yaitu sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita melaksanakan mana yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, dan biarlah Tuhan melaksanakan pekerjaannya juga. Kita tidak dapat
intervensi Tuhan untuk hasil akhirnya. Namun yang pasti kita sudah melakukan sesuatu dengan yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Di sini firman Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa kita mau setia kepada pengajaran dan didikan Tuhan. Kita akan menjadi semakin kuat dan mampu menjalani kehidupan ini. Sebab kita tahu bahwa Tuhan turut serta dalam setiap misi yang sedang kita jalani dan juga menggapai visi kehidupan yang akan kita raih. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh meneguhkan hati ini Tuhan, jiwa kami Tuhan, untuk setia kepada setiap didikan Tuhan, setiap pada pengajaran Tuhan. Engkau memberikan kepada kami teladan pada pagi hari ini Tuhan, kepada 3 tokoh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, di sekitar kami Tuhan, untuk kami belajar kepada seorang prajurit, atlet dan petani. Demikian juga kepada Rasul Paulus yang mengajarkan kepada muridnya Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat melatih diri kami Tuhan, untuk kami dapat menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami Tuhan, melatih tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi Tuhan. Ketika kami diperhadapkan kepada suatu masalah Tuhan, kami sudah siap Tuhan dengan apa yang akan kami hadapi. Sebab Tuhan sudah mendidik kami, melatih bahkan menempa kami lebih hari, lebih heran Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan, dan kiranya melalui firman ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan, dan kami boleh menjadi teladan-teladan bagi kehidupan kami di mana kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.